Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terlalu banyak hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tidak ada apapun yang dapat kita berikan untuk Dia selain dengan menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Suatu pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan
Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur masih boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari kita akan sebelum mulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat-Mu, pengurapan-Mu menyertai kami. Kau yang telah memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman, untuk beribadah bersama-sama. Engkau juga yang kiranya meneruskan kasih karunia itu lewat mencurahkan urapan kuasa Roh Kudus yang membuat kami mampu mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Permohonan hamba terus Tuhan di hadapan-Mu bersama jemaat-Mu. Biarlah kami semua mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat kebenaran firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan sekali lagi mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih berada pada topik utama. Hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana itu? Dan kita sudah membahas banyak. Kita sudah membahas bagaimana caranya yang betul, yang lebih benar daripada ahli Taurat, orang Farisi dalam hal bersedekah, ya, di dalam hal berdoa. Dan harusnya hari ini kita masuk dalam hal berpuasa. Tetapi karena hal berpuasa ini pernah saya sampaikan di kesempatan yang lain, dan kelebihan dari YouTube ini adalah saudara tidak perlu saya ulang firmannya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Saya pernah membahas khusus tentang puasa dalam judul cara berpuasa yang benar menurut Alkitab. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube gereja kami, GBT Mojokerto, dengan judul khotbah, ada banyak di sana. Bapak Ibu bisa cari tentang cara berpuasa yang benar menurut Alkitab. Di sana sudah dibahas tentang puasa. Jadi saya akan lompati, ya. Kita akan melihat ayat 19 sekarang, perihal mengumpulkan harta. Ya. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Pertanyaannya adalah, apakah itu artinya orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah itu artinya orang Kristen tidak boleh menabung? Apakah itu artinya orang Kristen tidak boleh menyimpan kekayaan? Saya mau jawab kepada saudara bahwa bukan demikian maksud ayat ini. Mungkin Bapak Ibu akan beranggapan atau pernah beranggapan seperti itu karena melihat lewat terjemahan bahasa Indonesia, di mana ternyata dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat, kurang sesuai dengan aslinya. Kalau Bapak Ibu kesulitan mencek dalam bahasa asli, Bapak Ibu bisa cek dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris itu lebih lumayan ya daripada terjemahan bahasa Indonesia menurut saya, ya, menurut saya. Tapi bukan berarti mengecilkan lembaga Alkitab Indonesia yang telah berjuang, tapi saya paham lah ada ribuan, ratusan ribu kata-kata yang harus mereka terjemahkan. Ya, ada sedikit salah di sini dan di sana itu lumrah. Karena ada kalau tidak salah 650 ribu lebih kata yang harus mereka terjemahkan. Ya, jadi banyak sekali. Jadi ada sedikit kesalahan sebetulnya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam bahasa Inggris itu agak mirip dengan bahasa aslinya. Kata yang dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, itu sebetulnya dalam bahasa asli, saya langsung dalam bahasa Indonesianya ya. Jangan mengumpulkan untuk dirimu sendiri harta di bumi. Saya ulangi. Jangan mengumpulkan untuk dirimu sendiri harta di bumi. Jadi saudara, bukan berarti ayat ini berkata saudara tidak boleh mengumpulkan harta, tetapi yang tidak boleh saudara dan saya mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Mengapa?
Karena di bumi kengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya, kekayaan seberapapun yang kita kumpulkan di dunia ini suatu saat akan sirna. Bahkan tidak ada nilainya di dalam kerajaan surga atau di dalam kekekalan. Maka itu, jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Jadi sekali lagi, boleh kaya, boleh kumpulkan harta, tetapi jangan itu dilakukan hanya untuk diri saudara sendiri. Ingat, saudara harus menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan lanjutkan pembacaan ini ya. Di dalam ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Luar biasa. Saya sedikit pernah membahas tentang mengumpulkan harta di surga ini lewat jemaat di Laodikia, masih ingat? Di mana pada jemaat di Laodikia disuruh Tuhan membeli. Nah, itu ya, atau dalam bahasa yang sekarang itu kumpulkan harta di surga atau menukar harta duniawi untuk mendapatkan harta surgawi. Nah, itu dia. Jadi kumpulkan harta, bagimu harta di surga itu dengan cara apa? Dengan cara menukarkan harta duniawi yang saudara miliki dengan sebuah kekayaan yang tidak terlihat saat ini di dalam kerajaan surga, tetapi nyata adanya. Ulangi ya. Tukarkanlah kekayaan yang saudara miliki saat ini, yang bisa saudara lihat, yang bisa saudara langsung nikmati ini, untuk kekayaan yang tidak terlihat di surga, tetapi yang suatu saat akan menjadi nyata bagi saudara dan saya, dan bahkan akan saudara nikmati sampai kekal. Nah, semoga ini bisa paham. Jadi Tuhan menyuruh kita mengumpulkan harta di surga. Dengan cara apa? Ya, tukarkan harta yang saudara miliki di dunia dengan harta kerajaan surga. Bagaimana caranya? Ya, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, menurut firman Tuhan. Jadi ketika saudara memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara menurut firman Tuhan akan memperoleh harta di surga. Ya, karena itu dikatakan jangan kumpulkan harta bagi diri saudara sendiri. Nah, saya akan lanjutkan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Luar biasa. Jadi di sini sekarang Yesus memberikan alasan mengapa sebaiknya saudara mengumpulkan harta yang di surga. Mengapa sebaiknya saudara dan saya harta ini bukan hanya dinikmati di bumi, tetapi juga kita tukarkan, dalam arti kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar pada saat itu kita memperoleh harta yang di surga. Mengapa penting? Karena yang pertama, di surga itu kekayaan yang saudara dapatkan adalah kekayaan yang kekal, tidak dapat dicuri oleh seorang pun, walaupun tidak terlihat tetapi nyata. Wow, ya. Saudara, kadang-kadang kita itu hanya melihat, ingin atau bisa beriman itu hanya kepada sesuatu yang terlihat. Kalau itu terlihat uang, bentuknya uang, kita percaya. Tetapi harta yang tidak terlihat ini, itu sebetulnya sangat besar. Memang betul saat ini tidak terlihat, tapi suatu saat ketika saudara lihat, saudara akan tercengang. Karena apa yang saudara pikirkan itu tidak akan dapat menggambarkan sedikit pun keindahan harta surgawi yang akan saudara peroleh. Ya, luar biasa. Jadi itu dia ya. Yang pertama, karena harta di surga tidak akan dirusakkan oleh siapapun, tidak akan dicuri oleh siapapun. Itu ayat yang ke-20. Alasan dari kumpulkan harta di surga. Jangan hanya kumpulkan harta di bumi bagi diri saudara sendiri. Nah, ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Luar biasa. Mengapa saudara kumpulkan harta di surga? Kekayaan yang surgawi. Karena saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Kalau kekayaan saudara-saudara tukarkan untuk yang surgawi, kekayaan surgawi, berarti di mana hati saudara dan saya? Sepakat ya? Di surga juga. Saya ulangi, kalau harta kekayaan kita tukarkan dengan lewat memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita mendapatkan kekayaan surgawi, ya, maka pada saat yang sama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekayaan saudara ada di surga, maka hati saudara juga ada di mana? Ada di surga. Hati saudara ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Bisa paham sampai di sini ya? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati saudara pada saat itu juga, mengapa saudara kumpulkan harta di surga? Hatimu akan berada di surga bersama Bapa. Dekat. Hatimu akan dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan diremehkan kata-kata hati yang dekat, melekat, ada di surga bersama Tuhan. Mengapa? Coba kita lihat sekarang Mazmur 91. Ini bukan hal yang remeh. Puji Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Saya bikinkan ini ya, sebentar. Ada. Ya, sebentar. Nah, supaya saudara bisa mengikuti. Mazmur 91 ya, ayat 14 sampai 16. Bisa ikuti ya? Baik. Saya akan bacakan bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saya ulangi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mengapa hatinya melekat? Karena hartanya juga ada di surga. Hatinya ada di surga. Hatinya ada dekat dengan Tuhan. Artinya melekat dengan Tuhan, bukan melekat dengan dunia ini. Perhatikan. Maka, kata maka ini adalah menunjukkan akibat dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah harta saudara di surga. Maka karena harta saudara di surga, hatimu ada di surga, hatimu melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Luar biasa. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Luar biasa. Jadi bukan hal yang remeh ketika hati saudara berada bersama-sama dengan harta saudara di surga. Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Wow. Luar biasa. Nanti saudara baca berulang betapa luar biasanya hal ini. Nah, jadi itulah alasan yang diberikan oleh Yesus. Kembali ke Matius tadi ya. Mengapa saudara jangan mengumpulkan harta di bumi untuk dirimu sendiri, tetapi tukarkanlah harta di bumimu untuk mendapatkan kekayaan surgawi. Karena apa? Yang pertama, di surga kekayaanmu kekal selamanya. Yang kedua, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hartamu ada di surga, hatimu ada di surga, dekat dengan Tuhan. Dan tadi saudara baca Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Haleluya. Luar biasa, ya, luar biasa. Saya akan lanjutkan ayat 22. Nah, menarik juga di sini perlu kita pahami. Jadi tadi kita tahu bahwa Yesus sedang bicara tentang hal mengumpulkan harta. Betul ya? Tiba-tiba ayat 22 dan 23 Yesus bicara seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Well, saudara dikasih Tuhan, tidakkah saudara merasakan sedikit aneh? Habis Yesus bicara tentang hal kekayaan, tiba-tiba Yesus bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat,
gelap seluruh tubuhmu. Bukankah ini adalah hal yang cukup aneh? Bisa jadi juga mungkin Yesus sedang mau berbicara tentang hal yang lain. Mungkin bisa jadi ayat tentang mengumpulkan harta tadi sudah selesai di ayat 21, anggap saja begitu. Di ayat 22, 23 Yesus mulai bicara hal lain, yaitu tentang mata yang adalah pelita tubuh. Misalnya kita beranggapan demikian. Tetapi coba perhatikan ayat 24. Ya, jadi habis ngomong harta, tentang topiknya harta, kemudian bicara tentang tiba-tiba topik mata. Nah, mestinya kalau memang ganti topik, ini terus bicara tentang mata sebelum ganti topik lagi, atau ganti topik lagi baru, kan begitu. Tapi ayat 24 perhatikan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, saudara, Mamon nih ya uang lah, anggap aja gampangnya sebegitu. Saya nggak mau terangkan secara teologis terlalu dalam biar nanti saudara nggak tambah bingung. Harta atau uang, itu aja lah gampangnya Mamon itu. Jadi coba perhatikan, Yesus habis bicara tentang harta, bicara tiba-tiba tentang mata. Mestinya dia teruskan lagi bicara tentang mata atau ganti topik lagi, tetapi ternyata bilang tentang harta lagi. Itu artinya sebetulnya ini bisa jadi suatu topik yang menjadi satu. Ya, paham ya? Yesus memang bicara sedang tentang mata, tentang harta, belum ganti topik. Lalu apa hubungannya mata dengan harta kalau begitu? Kan itu sekarang pertanyaannya yang akan muncul di benak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan di dalam Alkitab, ya, mata, bukan di dalam Alkitab aja, di dalam beberapa literatur Yahudi, ya, dalam beberapa, saya coba lihat tentang mata yang jahat itu mata yang baik itu dihubungkan dengan kemurahan. Mata yang jahat itu kebalikannya. Jadi mata yang baik itu dihubungkan dengan murah hati. Begitu. Nah, kemudian saudara masih ingat tidak? Saya pernah ajarkan kepada saudara tentang jemaat Laodikia. Masih ingat ya? Nah, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, nanti saudara bisa lihat kalau saudara lupa, di YouTube itu tinggal saudara klik saja videonya, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita buka saja ayatnya untuk merefresh sedikit lah pikiran kita, ya. Coba Wahyu 3 ayat 17. Hubungan tadi tentang mata, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Baik. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, perhatikan, dan telanjang. Ingat ya itu ya, jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya, jemaat yang tinggal dalam keadaan yang enak dibandingkan jemaat yang lain, sehingga mereka bisa mengumpulkan kekayaan bahkan menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu sebetulnya bukan kaya, kamu itu miskin, kamu melarat, kamu buta. Orang buta itu kan orang yang gelap, ya. Kalau tadi dikatakan kalau matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Nah, berarti lawan katanya matamu jahat, ya, gelap seluruh tubuhmu. Gelap itu kan buta. Orang yang matanya gelap, yang matanya tidak kelihatan apa-apa, semuanya gelap, itu kan orang buta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran mengenai jemaat Laodikia, nanti saudara klik lagi untuk merefresh, saya sudah terangkan di sana. Saya sudah tunjukkan bukti-bukti Alkitab bahwa ternyata kata buta, mata yang buta, itu terkait dengan orang yang tidak ada kasih terhadap sesama. Ya kan begitu, ya? Saudara coba nanti refresh lagi. Jemaat Laodikia, sekalipun engkau kaya, engkau buta. Kenapa? Karena engkau tidak ada kasih terhadap sesama. Karena Alkitab menuliskan, orang yang membenci sesamanya, tidak ada kasih terhadap sesamanya, itu sudah bagaikan orang yang buta. Kegelapan itu sudah membutakan matanya. Nanti saudara bisa baca juga 2 Petrus pasal yang pertama.
tambahkan kepada kesalehan dan lain sebagainya, sampai memuncak kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Kalau orang tidak punya semuanya itu, dia menjadi buta. Gitu. Ya. Nah itu nanti saudara refresh lagi di khotbah yang pernah saya sampaikan. Saya akan langsung aja. Jadi intinya, ketika Yesus bicara tentang harta kemudian mata, betul-betul ternyata memang mata ini ada kaitannya dengan harta. Karena mata yang buta, secara literatur beberapa yang saya temukan dari kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, tampaknya memang mata itu berkaitan dengan kemurahan. Mata yang baik berkaitan dengan sifat murah hati, gitu ya. Nah, secara Alkitab kita lihat mata yang buta, mata yang gelap itu tadi, itu berkaitan dengan orang yang tidak ada kasih terhadap sesama. Nah, saudara bisa ketemu benang merahnya nggak di sini? Jadi betul-betul kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu, artinya hubungannya dengan harta di surga. Itu betul-betul Yesus sedang mengajarkan tentang saudara dan saya jangan sampai punya mata itu buta, hanya mengumpulkan harta di bumi ini untuk diri sendiri, tidak ada kasih dan kemurahan bagi sesama. Ketika saudara matanya bagaikan orang buta, mengumpulkan harta duniawi terus bagi diri sendiri, pada saat itulah saudara dikatakan saudara menjadi hamba mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tentang hal mengumpulkan harta, Allah mau memberikan peringatan keras buat kita semua yang sibuk mengumpulkan harta di dunia ini tanpa mau mengingat orang lain, tanpa mau mengingat sesama, tanpa mau mengingat pekerjaan Tuhan. Bahwa harta yang saudara miliki saat ini di dunia tidak akan saudara bawa mati, tidak akan saudara bawa sampai pada kekekalan. Tukarkanlah itu untuk mendapatkan harta yang rohani. Karena harta yang rohani itu tidak akan sirna oleh apapun. Dan harta yang rohani itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu akan berada. Di situ hatimu berada. Kalau hartamu ada di tempat yang rohani, di surga, kerajaan surga, maka disitulah hatimu, di kerajaan surga. Dekat, melekat dengan Tuhan. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat. Haleluya. Maka aku akan meluputkannya dan lain sebagainya. Saudara, uang itu memang dalam banyak hal di dunia ini butuh uang ya. Mau makan butuh uang, tetapi saudara harus tahu bahwa tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa diselesaikan dengan uang. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Bagi orang-orang yang uangnya banyak dan mungkin akan terjerumus di dalam kesombongan, terkadang bisa jadi Tuhan justru akan memberikan penyakit-penyakit yang membuat dia harus berkata, uang saya tidak bisa menolong saya. Masalah-masalah yang terkadang membuat dia harus berkata, uang saya tidak dapat menolong saya. Ternyata uang itu ada batasnya. Terkadang saya temukan seperti itu, Tuhan izinkan terjadi. Saudara kasih Tuhan, karena itu hari ini semoga saudara tidak harus terjerumus dulu di dalam cinta uang. Lalu harus Tuhan ingatkan dengan begitu keras baru saudara dan saya sadar. Hari ini mari sadar bahwa kekayaan duniawi yang kita miliki, seberapapun banyaknya, tidak akan berlangsung selamanya. Kumpulkan harta di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu mengumpulkan harta bukan di bumi ini, tetapi mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Sekali lagi, saudara boleh kaya, saudara boleh juga mengumpulkan harta di dunia ini. Tentu boleh untuk berbagai macam keperluan, untuk ekspansi usaha Anda dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah lupa bahwa dalam setiap harta duniawi yang Anda miliki, Anda harus ingat untuk juga memberikannya, mengembalikannya untuk mendapatkan harta yang rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajarkan kembali, mengingatkan kepada kami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Harta kekayaan yang kami miliki tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu biarlah kami berlomba-lomba mengumpulkan harta surgawi. Kalaupun hari ini kami bekerja, biarlah kami bekerja keras, bukan hanya untuk membuat hidup kami semakin enak, tetapi biarlah untuk semakin kami bisa memberikan lebih dan lebih lagi untuk kerajaan Allah, untuk sesama kami, untuk orang-orang yang membutuhkan. Biarlah hidup kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu benar-benar kami mengumpulkan harta di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Bahkan di mana harta kami berada, yaitu di dalam kerajaan surga itulah, itu yang kiranya juga membuat hati kami berada di sana, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kepadamu Yesus kekasih jiwa kami, kami serahkan doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.